warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tarisa Ardianti dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya Prodi Agribisnis angkatan 2020 dengan NIM 200 321 100 117. Ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, khususnya untuk hukum nun sukun dan tanwin. Ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa atau etimologi adalah memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Hukum nun sukun dan tanwin berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Yang pertama, idhar halqi, artinya jelas atau terang. Yang kedua, idgham, yang artinya memasukkan. Yang ketiga, iqlab, artinya mengganti atau membalik. Yang keempat, ikhfa artinya samar. Idhar halqi. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut idhar halqi karena makhraj dari huruf-huruf idhar halqi keluar atau diucapkan dari dalam tenggorokan atau halq. Hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, antara lain alif, ha, ain, wain, ha, ho. Cara membaca idhar halqi adalah jelas tanpa mendengung. Misalnya, kufuwan ahadu, kufuwan ahadu. Di dalam lafaz tersebut terdapat fathatain yang bertemu dengan alif, yang merupakan salah satu dari huruf idhar halqi, maka membacanya harus jelas. Yang kedua, idgham. Idgham merupakan salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara pembacanya harus melebur. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah adalah idgham yang dibaca dengan cara dengung atau gunnah, atau memasukkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf di belakangnya dengan mendengung, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ditasydidkan, selama 1 sampai 1,5 alif atau sekitar 2 sampai 3 harokat. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah ini, antara lain ya, nun, mim, waw. Biasanya disingkat dengan yammu. Contohnya, lahabiu watabba, lahabiu watabba. Idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah adalah idgham yang dibaca tanpa dengung, atau memasukkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf di belakangnya tanpa mendengung. Hal ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf hijaiyah, yaitu lam dan ro. Contohnya, walam yakullahu, walam yakullahu. Nah, di dalam lafaz tersebut terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan lam, yang merupakan salah satu huruf dari idgham bila gunnah, maka membacanya harus memasukkan tanpa mendengung. Selanjutnya, iqlab. Secara harfiah, iqlab berarti mengganti atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Hukum ini berlaku apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim, atau bibir atas dan bibir bawah posisinya tertutup, dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harokat. Contohnya, jaza'am bima, jaza'am bima. Di dalam lafaz tersebut terdapat fathatain yang bertemu dengan huruf ba, maka membacanya
mengganti huruf tanwin atau nun sukun menjadi mim. Yang terakhir, ikhfa. Secara bahasa, ikhfa berarti samar. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, zal, za, shin, shin, sob, dob, to, do, fa, kof, dan kaf. Cara membaca bacaan ikhfa adalah dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga menjadi suara NG atau N. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif, atau kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun sukun atau tanwin tersebut. Contohnya, min dunihima, min dunihima. Nah, di dalam lafaz tersebut terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf dal, maka membacanya harus samar. Min dunihima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Shadaqallahul azim. Kita akan mencari bacaan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, di sini terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf mim, yaitu bacaan idgham bi gunna. Selanjutnya ada tanwin yang bertemu dengan huruf ain, yaitu bacaan idhar halki. Selanjutnya ada nun sukun yang bertemu dengan huruf zal, yaitu bacaan ikhfa. Sama dengan yang tadi, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf zal, yaitu bacaan ikhfa. Lalu ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw, yaitu bacaan idgham bi gunna. Lalu ada tanwin yang bertemu dengan huruf ain, yaitu bacaan idhar halki. Lalu ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya, yaitu bacaan idgham bi gunna. Dan yang terakhir yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa.